salah satu penyebab kenapa seorang perempuan bisa menyukai perempuan. Karena sukma dari kakaknya ketika remaja itu ke jiwanya, ikut masuk ke dalam jiwanya dan bisa menyukai perempuan. itu apakah bisa disembuhkan? Sulit ini. Sulit. Saya sudah berkali-kali ruqyah orang seperti ini, saya sudah berkali-kali menetralkan orang seperti ini, itu tetap mungkin ini sudah takdir. Nah, jadi hari ini saya mau bertanya kepada Mas Septi. Kan saya sering melihat YouTube-nya Mas Septi itu membahas hal pergaiban. Jadi sekarang saya membahas hal yang baru yang belum ada upload, belum pernah sama sekali ya mungkin. Oh, berarti lihat video-video saya. Saya lihat semua, sudah nonton semua. Tapi ini Saya belum ada. ke penonton saya ya. Jadi di sebelah saya adalah Mas Robi, ROB spasi WS. Oke. Channelnya tentang keseharian di sesuatu ya. Dan di situ termasuk suhu ya. Dan saya yang masih awal-awal ya kan. Jadi untuk Mas Robi itu apa yang ditanyakan tentang konten yang belum saya luncurkan ini? Ini agak saru nggak apa ya? Gak apa-apa. Ini membahas orang menggugurkan atau keguguran. Jadi kan sekarang kan banyak, misalnya orang hamil duluan itu digugurkan, aborsi seperti itu. Yang saya tanyakan itu arwah orang keguguran itu apakah apakah mengganggu terhadap orangnya itu? Ya, jadi kan gugurnya suatu bayi dalam kandungan itu ada dua hal. Yang pertama dia gugur karena memang ditakdirkan sama Yang Kuasa untuk tidak lahir. Ya kan? Yang kedua digugur paksa. Yang kedua digugurkan itu memang dipaksa. Ya kan? Jadi ini yang dibahas dulu tentang yang digugurkan ya. Jangan yang gugur karena takdir. Oh, takdir ya. Jadi suatu kandungan yang memang dia gugur itu memang ditentukan sama Yang Kuasa bahwa anak tersebut itu memang tidak mempunyai takdir untuk hidup di dunia. Ya. Nah, itu nanti arwahnya itu nanti bisa membantu orang tuanya. Bisa membantu dalam hal sebagai anak gaib. Walaupun dia tidak lahir, tidak punya badan, tapi dia punya badan halus. Itu apakah ada usia minimal di kandungan berapa atau matang? Jadi ketika digugurkan, ya itu dia semakin besar, tapi menjadi badan gaib. Badan gaib itu punya badan tapi tidak kelihatan. Oh, jadi bisa bertambah dewasa, ya, bertambah dewasa. Kadang ketika punya anak keguguran itu biasanya orang tua dari perempuan atau orang tua dari ayahnya ya dapat mimpi seperti itu. Jadi mimpi minta baju warna apa. Itu memang nyata ya? Iya. Mimpi seperti itu. Jadi ditemui di mimpi itu minta suatu misal minta bak mandi atau apa seperti itu ya. Dan bisa minta menikah juga. Kalau tangga saya itu mimpi jalur sunat anak ini. Iya, minta seperti itu. Minta cilik. Ya, jadi kalau minta sunat seperti itu, minta kitanan ya. Itu nanti kita harus melakukan seperti itu, tapi kita wakilkan kepada anak yatim. Kudu nyunat yang wong tenan. Iya. Dengan cara kita nyunatnya anak yatim itu tadi, itulah nanti pada anaknya. Ya, anaknya juga merasa sudah terpenuhi. Itu kalau nggak dikitakan itu apakah ada efeknya terhadap orang tua? Gini ya, jadi makanya kalau sahabatku dimanapun Anda berada, ketika pernah mengalami keguguran dalam suatu kehamilan ya, itu biasanya yang pertama anaknya gugur, ya kan? Dia sebenarnya juga tetap anak, dia harus dikasih nama, ya kan? Juga harus dimakamkan selayaknya manusia. Kan dalam agama kan diberinya makan usia 4 bulan. Ya. Itu kalau kegugurannya 3 bulan apakah juga tetap dia nanti akan tetap mendapatkan sukma ya. Padahal kan belum diberi nyawa ya dengan Yang Kuasa. Belum, tapi itu tetap nanti tumbuh besar. Ketika 4 bulan dari kegugurannya dia juga yang namanya punya sukma itu tadi. Nah, di sini kita harus tahu untuk sahabatku dimanapun Anda berada yang punya anak keguguran ya. Contohnya suatu misal anak yang mbarep itu gugur dan anak yang kedua
lahir selamat ya. Nah itu nanti ketika mereka sama-sama menjadi anak kecil, yang satunya disuapi, ya kan? Yang gugur itu nanti juga mangap-mangap gitu, minta disuapi juga. Tapi kan ibunya nggak tahu. Masalah? Iya nggak tahu. Jadi Anda pernah melihat arwah yang jadi itu? interaksi. Pernah interaksi? Interaksi artinya anak itu memberikan simbol-simbol seperti itu. Jadi dalam badan halus itu seperti itu. Jadi ketika anakmu yang satu gugur, yang satu ada. Ketika kamu nanti gendong ini, dia juga minta digendong. Tapi kan kita sebagai orang biasa kan nggak bisa tahu. Makanya ketika orang itu punya anak yang guguran, biasanya mengalami sering pegal-pegal di bagian sini, bagian punggung. Itu memang ada ya? Iya, karena dia sering minta gendong. Nanti takutnya iri, ya. Jadi makanya kita sering komunikasi dengan anak yang sudah gugur. Caranya itu bagaimana? Atau dengan kirim doa? Nah, caranya setiap hari pas dia gugur, ya. Pas mentolit gugur gue. Ya, biasanya namanya nanti dikasih sesuai dengan harinya pas gugur itu. Ya, itu biasanya pas hari gugurnya itu, pas hari kelahirannya, itu biasanya dilakukan doa-doa atau memberikan sesuatu, yang memberikan sesuatu seperti makanan atau apa seperti itu. Nah itu nanti anak itu nanti kalau sudah dianggap menjadi anak, ya kan, terus kita menganggap dia itu seperti hidup lah, cuma kita nggak bisa melihat, itu nanti dia bisa membantu kita. Satu misal kita berdagang, nah anak goib kita itu nanti akan membantu kita untuk penglaris alami, ya, dari anaknya. Itu memang ada ya? Ada seperti itu. Bahkan kalau orang punya anak guguran, satu misal ya, kamu dipukul orang dan lain-lain ya kan, anakmu yang guguran itu nanti akan bantu kamu. Orang yang mukul kamu itu nanti akan dihukum oleh anak badan halus tadi. Dia bisa bantu orang tuanya, ya, seperti layaknya anak yang hidup. Ketika orang tuanya itu nanti dipukuli orang atau gimana, anaknya pastilah dia ikut nggak terima lah orang tuanya dipukul. Nah, makanya anak yang guguran nanti bisa membantu orang tuanya untuk ke surga. Itu dalam agama ada, ya kan. Jadi anak dosa orang tuanya, ya anak guguran itu yang bisa menolong orang tuanya untuk masuk ke surga, seperti itu. Jadi dikatakan dalam agama Islam ketika anak guguran nanti surga sudah terjamin oleh anaknya. Itu kan tadi yang membahas keguguran secara guguran takdir lah. Nah sekarang kalau orang yang melakukan aborsi atau digugur secara paksa, itu apakah kan sering kita mendengar tadi tuyul, ini pertanyaannya Mas Robi ini sangat luar biasa ya, dan benar-benar masuk. Mungkin teman-teman juga sering mendengar, Mas kalau keguguran yang digugur ini jadi demit mau pola, tuyul pola. Jadi luar biasa Mas Robi ya. Ini memang pertanyaan yang harus dijawab dan harus dibabarkan. Harus dijawab ben kabeh gamblang. Jadi sejarah daripada bayi yang digugurkan, otomatis dia gugur, ya kan, dan tidak jadi lahir ke dunia, ya kan. Itu anak itu nanti gugur besar, dia akan marah pada yang menggugurkan, terhadap orang tuanya atau yang terhadap yang menggugurkan. Dokternya, nah, suatu misal anaknya masih di bawah umur, terus dia hamil, terus sama orang tuanya digugurkan, kan anaknya nggak mau tahu, nggak tahu kan masalah itu kan, dia nggak ingin digugurkan, tapi orangnya yang menggugurkan. Tapi kalau dokter misalnya yang menggugurkan itu nggak apa-apa ya? Berdampak juga. Berdampak. Iya. Dampaknya siapa yang membunuhnya? Dia juga akan dibunuh. Ya, makanya dampak dari menggugurkan kandungan itu nanti orang yang berniat untuk menggugurkan suatu misal untuk menutupi aib lah, ya kan? Iya. Padahal itu sudah menjadi bayi dan mereka ingin hidup di dunia juga, ingin lahir juga selayaknya anak lain-lain. Itu nanti akan marah. Siapa yang membunuhnya, siapa yang menggugurkannya, itu nanti akan diganggu, mendapatkan suatu misal dosa. Ya, dikatakan dosa itu sudah pasti ya, menggugurkan. Dosa itu berasal dari balas dendam dari bayi yang digugurkan tadi. Itu nanti bisa membuat orang yang menggugurkannya penyakitan dan meninggal, dan waktunya tidak lama ini. Itu pernah kejadian ya? Ya banyak lah sejarah-sejarah. Coba saja
suatu misal kamu punya tetangga atau gimana yang pernah menggugurkan anaknya seperti itu, menggugurkan bayi seperti itu, kan bisa dilihat. Ilmu Jawa pengetahuan adalah ilmu titen. Nah, mesti dititeni, wow kayak baru guguring ini. 3 tahun yang akan datang seperti apa, Itu nggak lama ya kayaknya. 5 tahun yang akan datang seperti apa, dia penyakitan dan meninggal. Tapi kalau suatu misal anak bawah umur ya, untuk ibunya yang hamil tadi loh ya, yang digunakan tadi mungkin tidak berdampak, karena Malah nggak berdampak. bayi itu tahu bahwa dia gugur bukan karena ibunya. Ibu sering ngopain nih, orang tuanya izin. Nah, gugur itu karena orang tuanya. Nah, itu nanti yang dihukum adalah orang tua itu tadi, yang baik pelakunya ya, bidannya atau Dokternya dukune ya, itu nanti juga akan dihukum. Dosa yang tidak terampuni ada dosa menggugurkan kandungan, dan itu penebusannya dosa hanya dengan suatu kematian dan penyakit. Nah, seperti itu. Itu di dunia, belum di akhirat nanti. Jadi alangkah baiknya kita tuh seperti ini, Mas Robi ya. Tidak ada namanya orang di dunia itu wirang atau izin ya. Kalau memang itu perbuatan kita, ya kan, mending kita akui saja kalau kita salah, ya kan. Dengan diopeni lah. Mending kita besarkan, kalau memang kita belum siap, biar diadopsi oleh orang lain. Itu malah kita menghargai suatu nyawa. Nah, jadi kita jangan pergi dari suatu masalah. Masalah harus kita selesaikan, karena di dunia ada 2 hukum, hukum alam dan hukum negara. Ketika kamu menggugurkan kandungan terus ketahuan dalam pemerintahan, kamu kan dihukum. Itu ada undang-undangnya, kau ya hukum negara ya. Tapi ketika kamu tidak dihukum oleh negara, karena tidak ada yang tahu, ya kan, nanti hukum alam pasti itu. Nah, hukum alam satu penyakit dan suatu kematian. Seperti itu Mas Robi, mending saran saya untuk sahabatku dimanapun Anda berada, ketika mengalami suatu kebobolan ya, hamil duluan atau enggak ada yang bertanggung jawab, mending itu diopeni saja ya, dirawat sampai besar nanti, tidak usah takut dengan siapa. Kalau nggak bisa merawat kan juga banyak panti asuhan yang siap ya, menerima. namanya manusia tempatnya salah, tempatnya dosa. Ya, kita jangan sok suci dengan melakukan suatu dosa. Ya, mending kalau kita salah, kita dosa, kita akui kesalahan kita, dan kita lakukan sesuatu yang lebih baik daripada tobat ya lo ngapura wis enteng. Ya. Nah sekarang itu arwah dari las atau janin yang digugurkan itu akan jadi apa, atau jadi makhluk seperti apa? Dia menjadi, kalau yang digugurkan jadi anak yang buas. Bajang ini ya, buas. Dia buas itu hanya dia menyayangi ibunya. Kalau ibunya tidak merasa ada yang digugurkan, dia akan menyayangi ibunya. Dia nanti akan bantu dia dalam hal apapun. Ya kan, suatu misal anak biasa ya, anak yang lahir beneran ya, atau misal ibunya keberatan angkat apa seperti itu ya, dia pasti membantu. Ibunya keberatan dalam masalah rezeki, dia pasti membantu, sama seperti anak yang lain yang hidup. Nah, jadi ketika anak itu yang digugurkan itu nanti yang mengandung tidak merasa menggugurkan, dia akan sayang kepada ibunya. Tapi kalau ibunya yang menggugurkan, dia nanti akan berikan sesuatu penyakit pada ibunya, satu balas dendam. Saya itu ingin lahir, ingin hidup, kenapa saya dibunuh? Jadi apakah itu jadi hantu ngedeni wong seperti itu? Jadi arwah daripada anak yang guguran itu bukan jadi hantu, badan halus. Jadi nggak jadi tuyul, itu nggak jadi ya? Tidak. Badan halus artinya dia juga lahir sebenarnya, cuma dia nggak punya badan karena badannya dirampas oleh yang menggugurkan. Ya, kan banyak yang bilang itu tempat itu digingin nguburin las malah angker seperti itu. Angkernya itu karena apa? Mungkin orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik di situ, akhirnya dia marah. Karena dinamakan badan halus itu dia punya kesaktian. Jadi itu nggak mengganggu terhadap warga sekitar? Tidak mengganggu. Apalagi kalau memang ada orang yang baik mau mengambil dia dan diletakkan di makan umum dan diangkat jadi anak pungut. Itu lebih bagus. Nanti kedepannya dia akan sering dibantu oleh dia. Namanya anak goib. Kalau punya anak goib ini biasanya dia nanti bisa menjadi spiritual. Jadi yang bilang kalau jadi hantu ngedeni itu tidak maksud ya? Yang menjadi hantu itu ketika orang meninggal tidak wajar menjadi setan, menjadi pocong, menjadi kuntilanak. Itu orinya yang menjadi setan. Ya arwahnya belum di alam sampurna. Jadi dia melayang, nggak punya badan tapi dia bisa berkeliaran. Itu bisa mengganggu orang, bahkan bisa dimanfaatkan orang. Seperti untuk santet, ya kan, untuk menurut rezekinya orang. Itu yang orang meninggal tidak wajar, yang belum sempurna.
itu dinamakan jadi setan. Oh, itu memang nyata ya jadi setan. Jadi kalau anak yang keguguran itu ada malah dua nggak versi. Kalau yang tadi saya katakan tadi, kalau yang memang dia gugur karena Takdir. yang kuasa, ya kan, itu nanti tetap menjadi anaknya. Dia tidak jahat, dia seperti anak yang lain. Cuma kalau dia nanti ada ibunya itu kasih nyuap anaknya Itu setiap hari mengikuti ibunya kemana-mana, melu biar gendong nih. ya sama dengan anak kecil wajar lah. Ya, jadi kadang di rumah, kadang kemana, kadang bermain dengan teman-temannya. Tapi setiap hari pulang ke rumah orang Ya, tuanya. pasti pulang ke rumah itu karena dia sebagai badan halus itu bukan arwah, ya, itu seperti kita punya badan tapi tidak terlihat oleh orang biasa. Jadi Mas Adi pernah melihat ya orang yang pernah keguguran terus ditutne diikuti. Nah, makanya itu kan banyak sharing kepada saya, sharing ini kenapa anak saya kok sakit-sakitan. Nah, ini disebabkan karena adiknya yang keguguran, dia iri hati. Kan bisa. Nah, akhirnya nempel pada kakaknya, karena kakaknya yang selalu dimanja, yang selalu kasih baju, yang selalu dikasih makan. Kan itu karena orang tuanya tahu, kan itu nggak tahu toh kan jaluk kan nggak. Makanya kalau kita menyuapi anaknya satunya itu nanti yo ibaratnya seperti ini, saya nggak bisa melihat kamu, tapi kamu juga anak saya, yuk Nyolong makan mana. nah seperti itu. Nanti takutnya dia punya iri hati. Nah, ada hal yang penting ketika kita tidak mengetahui bahwa anak kita yang keguguran itu nanti bisa menjadi jiwa kedua daripada anaknya yang hidup di dunia. Tapi kalau itu nggak bisa masuk ke tubuhnya ya, maksudnya Bisa. kesurupan seperti Bisa. itu. Bisa. Bukan kesurupan. Satu misal gini, seorang perempuan, ya kan, hamil yang pertama gugur, yang kedua hidup. Yang gugur adalah perempuan, Yang hidup laki-laki. yang gugur perempuan, yang hidup laki-laki. Ketika nanti kecil, yang laki-laki itu mainnya bunga. Kan aneh. Mergoan gue paling ya. Atau mungkin bisa dibalik ya, yang gugur laki-laki, yang hidup lahir ke dunia ada perempuan. Perempuan kemainan pistol-pistolan, main motor-motoran, main tembak-tembakan. Ya, Tapi nggak bisa ya kalau merasuki terus kesurupan nggak bisa. bukan merasuki, menjadi jiwa ganda. Nah, ketika masih kecil kakaknya ikut bermain ya, ikut tembak-tembakan, kadang suka bunga juga. Ya kan? Mungkin salah satu penyebab tomboy. Nah, itu Oh, tadi kecil. maksud saya tadi ke arah situ. Kamu lebih paham, Mas, lebih luar biasa. Salah Makanya satu penyebab mungkin. ya, salah satu penyebab kenapa seorang perempuan bisa menyukai perempuan, karena sukma dari kakaknya ketika remaja itu Menempel ke jiwanya. ikut masuk ke dalam jiwanya dan bisa menyukai perempuan. Itu apakah bisa disembuhkan? Sulit ini. Sulit. Saya sudah berkali-kali rupiah orang seperti ini, saya sudah berkali-kali menetralkan orang seperti ini, itu tetap mungkin ini sudah takdir. Sebenarnya bukan takdir, kan orang lahir pasti semuanya sama, jiwanya lanang wedok gitu. Takdirnya itu nanti dia akan ditumpangi oleh kakaknya. Kalau kakaknya yang gugur itu tadi perempuan, yang laki-laki ini adiknya bisa menjadi bencong. Ya kan? Kalau sebaliknya yang gugur laki-laki adiknya perempuan kan bisa menyukai perempuan. Agak wajar karena punya jiwa ganda. Itu. Ya kan, itu yang sangat luar biasa, dan harus kita pahami kenapa kok kita itu bisa melihat perempuan suka dengan perempuan, laki-laki bisa suka dengan laki-laki yang sejenis ya. Itu disebabkan karena hal-hal seperti itu. Itu kalau Mas Septi melihat dalam mata itu apakah diikuti, misalnya ada orang tomboy itu apakah diikuti sosok orangnya yang adiknya keguguran itu, kakaknya Satu misal gini, ini yang perempuan ya, dia bisa menyukai perempuan karena apa? Kakaknya ini ketika melihat perempuan ini dia suka dan dia akhirnya meminjam badan dari adiknya untuk menyukai dia. Nanti kalau kakaknya ini lagi tidak di badannya, dia bisa suka dengan laki-laki. Oh, bisa ya ini ya? Bisa. Tapi ketika ini sudah benar-benar dikuasai badan dari adiknya,
sulit untuk disembuhkan. Sulit untuk disembuhkan. Bahkan sampailah perempuan rambutnya sangat pendek, ya kan? Dia menyukai perempuan, ya kan? Orang transgender. Ada juga laki-laki sebenarnya sampai nekat operasi bagus, ya kan? Tapi dia menjadi berwajah perempuan, entah disuntik, entah di apa itu ya, rambutnya dipanjangkan. Itu kan salah satu penyebabnya, suaranya dirubah dengan hal-hal supaya bisa menjadi suara perempuan. Nah itulah, bukan masalah jiwa itu. Ya masalahnya itu tadi, badannya ditumpangi oleh jiwa ini, jiwa ganda. Ini kita membahasnya dalam hal non medis lah, ini supernatural. Nanti kalau dokter kan mesti psikiater arahnya, ini sudah beda. Ya makanya yang dinamakan goib. Goib itu tidak terlihat, tapi benar-benar ada. Misal angin bisa dilihat tidak? Nggak bisa, tapi bisa menggerakkan, ya kan? Bisa menggerakkan pohon-pohon, bisa menggerakkan daun-daun, ya kan? Dan itu adalah suatu hal yang harus kita ketahui, bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu sebenarnya ada, yaitu yang dinamakan goib. Ya, kalau dokter mengatakan anak ini sudah jiwa, pernah disakiti oleh laki-laki dan lain-lain. Nah, seperti gangguan jiwa seperti itu kan, ada dua hal, penyebabnya mesti medis atau non medis. Ya, kalau dia secara medis, dia disuntik, dia di obat gila dan lain-lain, apa dia bisa sembuh? Tidak, ya kan? Itu bukan kejiwaan. Kalau dokter mesti disuntik, diobati, mesti pikirannya terganggu. Ya enggak lah, kalau soal orang sakit itu pasti dilakukan suatu pengobatan. Tapi kalau dia menjadi tomboy, menjadi mau diapakan? Rumah sakit jiwa. Enggak jalur nih. Bukan lagi, jalurnya. Kelainan yang ada di dunia itu yang harus kita ketahui, ya kan? Kadang ada di daerah-daerah kita. Banyak sekarang ini LGBT. Jadi kita nggak boleh mengolok-olok orang itu dengan sesuatu yang tidak nyaman dengan kita, ya kan? Kadang menurut kita nyaman, menurut dia tidak nyaman, ya kan? Itulah beda-beda cara hidup, beda-beda takdir hidup, ya. Mungkin dia nggak mau juga seperti itu, tapi bagaimana lagi memang dia seperti itu. Mungkin kalau dipaksa bisa mungkin ya. Yang bisa dirinya sendiri, yang bisa membuat sembuh itu nanti ketika dia sudah benar-benar disakiti oleh seorang perempuan, ya. Suatu misal perempuan menyukai perempuan, ya kan? Itu nanti dia bisa sembuh ketika dia benar-benar sudah tersakiti oleh seorang perempuan. Dia akan menjadi karakter perempuan. Nanti kan akhirnya trauma dengan wanita. Ya, trauma ya. Rasa sakit yang luar biasa ini bisa merubah hati dan pikiran kita, ya kan? Suatu misal kita trauma masa kecil juga menjadi gila, ya. Kita trauma masa kecil kita menjadi takut dengan suatu hal, ya. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu ada latar belakangnya, ada dari hal yang lain juga, ya. Jadi perempuan menyukai perempuan atau laki-laki menyukai laki-laki itu ada berbagai macam sebabnya apa. Mungkin kadang perempuan pernah disakiti laki-laki, bisa berubah seperti itu. Kadang juga disebabkan oleh anak guguran yang menumpangi badan adiknya atau kakaknya, itu juga bisa terjadi seperti itu. Jadi hal yang berkaitan dengan kehidupan kita bermasyarakat ada berbagai macam hal kehidupan, ya, yang bermacam-macam. Jadi kita di situ mending kita bersyukur dengan apa yang diberikan pada yang kuasa itu pada kita, dan kita lebih memperbaiki lagi lah. Harus itu, hidup itu harus lebih baik dan lebih baik lagi. Ya baik Mas Robi, apalagi yang ditanyakan tentang konten-konten saya yang belum saya mungkin untuk konten kali ini bahas ini dulu, nanti lain waktu kita bahas yang lain lagi, yang baru lagi lah. Nanti mudah-mudahan kita bisa bareng ngopi bareng lagi, bisa ketemu lagi, dan sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam sharing berbagi kali ini bermanfaat dan semoga menjadi suatu motivasi, ya, pengetahuan yang tidak ketahui, ya, yang sudah tahu ya lebih tahu, yang belum tahu bisa menjadi tahu. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat. Bila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf.
Mas Robi, mohon maaf juga ya jika ada. Mohon maaf kepada seluruh penonton dan subscriber Mas Septi bila saya kurang sopan atau omongannya nggak benar dirungokne. Ya, ambil positifnya saja, hilangkan sisi negatifnya. Dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.